Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, amma ba'du. Hadirin hadirat, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan mudik kemarin? Ya, ada yang lancar, ada yang macet, ya. Yang jelas semua kolbunya, hati nuraninya bercahaya. Karena sudah melewati gemblengan bulan Ramadan. Barangkali di awal pengajian kita ini, saat Syawal, ada yang mau ditanyakan kesan dan pesan dari mudik kemarin? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir Ramadan kemarin kita bertemu dengan Idul Fitri, yaitu mengandung makna kembali kepada kesucian. Nah, tentunya kita sudah suci saat ini. Namun ada juga hadis yang mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak Adam itu terlahir dalam keadaan fitrah. Maka tentunya kewajiban kita bagaimana menjaga kefitrahan diri. Ada pertanyaan, di awal tadi kita nyebut Idul Fitri, yaitu suci juga artinya. Sedangkan fitrah juga artinya suci juga. Bagaimana atau apa perbedaan antara fitri dan fitrah itu Pak Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pertanyaan yang bagus sekali. Ya, kita kemarin dari bulan Ramadan masuk ke Syawal. Istilah Ramadan berasal dari kata Ramado. Ramado itu panas yang membakar, panas yang menghanguskan. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang sangat panas yang menghanguskan. Karena dulu-dulunya bulan Ramadan itu memang jatuh di musim panas yang sangat panas. Ya. Setelah musim panas, maka datanglah Syawal. Sumur-sumur oase mata air di gurun pasir itu, airnya sudah habis dibawa ke atas. Orang yang mengangkati air ke atas, itu namanya kegiatan mengangkati air ke atas, itu namanya syawwalah. Jadi syawwalah itu menguras air, mengangkati air ke atas. Maka setelah diangkati terus-menerus di bulan Ramadan yang panas itu, sumur-sumur Syawal, sumur menjadi kering. Jadi Syawal artinya kering, ya, saat sumur yang habis airnya, sedangkan Ramadan itu panas. Setelah bulan Ramadan yang panas, maka Syawal, sumur menjadi kering. Dan di Indonesia bulan Syawal juga bulan kering. Kering kantongnya, habis buat mudik kemarin. Memang di penghujung Ramadan dan di awal Syawal ada dua istilah yang populer, yaitu fitri dan fitrah. Dua istilah ini berasal dari akar kata yang sama, yaitu fatara. Fatara. Fatara itu istilah dalam bahasa Arab yang punya dua makna sekaligus. Dia bermakna membuyarkan, ya, memecah, membuyarkan, merekah. Lalu makna yang kedua adalah memunculkan. Seperti terlihat di sini, kuntum bunga, putik bunga yang hijau itu merekah, membuyar, kemudian memunculkan kuntum bunga. Nah, jadi ada makna merekah, membuyar, ada makna memunculkan. Itulah fatara. Kalau tekanannya pada makna membuyarkan, makna memecah, maka dari kata fatara terbentuk istilah fitrun. Fitrun yang sebagai mudhaf ilaih dibaca fitri. Maka menjadi populer Idul Fitri. Tapi kalau tekanan maknanya bukan pada memecahnya, lebih ditekankan pada makna memunculkannya, maka dari kata fatara, maka nanti terbentuk istilah fitrah. Ya. Jadi sebenarnya fitri itu apa? Kata dasarnya adalah memecah. Maksudnya memecah puasa. Memecah puasa, mengakhiri puasa, membuyarkan puasa. Ya. Fitri, fitrun,
disebut juga futur atau iftar. Contohnya, orang di malam hari, karena tidur, dia nggak makan-makan itu, seperti puasa. Karena tidur nggak makan, seperti puasa. Di pagi hari setelah bangun, dia makan. Makan yang pertama di pagi hari, dalam bahasa Arab disebut futur. Disebut juga iftar. Karena makan yang pertama di pagi hari adalah makan yang memecah kepuasaannya. Semalaman dia tidur nggak makan seperti puasa, di pagi hari dia makan, itu makan yang memecah puasa. Maka makan pertama di pagi hari itu disebut futur atau fitrun atau juga iftar. Bahasa Inggrisnya to break the fast, memecah puasa. Disingkat to break the fast jadi breakfast. Jadi fitri atau futur atau iftar itu artinya breakfast, memecah puasa. Nah, dalam tradisi Islam, breakfast itu tidak selalu terjadi di pagi hari. Contohnya bulan Ramadan kemarin, saya umrah. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, selesai sholat asar, kami keluar dari masjid, maka orang sibuk, petugas memasukkan makanan ke dalam masjid. Di karpet masjid sudah digelar, plastik-plastik, taplak plastik ukuran 2 jengkal, memanjang. Digelar semua. Dan di atas taplak plastik itu, petugas letakkan, ada susu, ada yogurt, ada kurma, ada buah, sudah siap. Nanti menjelang waktu maghrib, jamaah datang ke masjid, sudah tinggal duduk berhadap-hadapan. Ada yang baca Quran, ada yang berdoa, berzikir, ya, makanan sudah siap. Begitu dikumandangkan azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang Arab saling berkata, iftar, iftar, iftar. Arti harfiahnya apa iftar? Break your fast, pecahkan puasamu, bubarkan puasamu. Iftar, breakfast, bubarkan puasamu, pecahkan puasamu. Nah, dari situlah maka muncul istilah Idul Fitri. Id artinya hari raya, Fitri mengakhiri puasa, memecah puasa. Idul Fitri, hari raya, memecah puasa. Itu. Ya. Sehingga dalam koran-koran Arab yang berbahasa Inggris, Idul Fitri mereka terjemahkan menjadi fast breaking, festive. Fast breaking, memecah puasa. Festive, hari raya. Nah, dan dari situ pula maka muncul istilah Zakatul Fitri. Zakat yang harus dibayarkan saat orang fitr, mengakhiri puasa. Berangkat dari sebuah hadis yang memang sebagian muhadisin katakan hadisnya kurang kuat itu. Nah, tapi dari istilah bisa kita terima. Puasa seseorang akan terkatung-katung antara langit dan bumi sebelum dibayarkan Shadaqatul Fitri, Zakatul Fitri. Nah, itulah makna fitri. Jadi fitri bukan suci. Fitri itu artinya breakfast. Maaf yang namanya fitri. Ya. Fitri itu artinya mengakhiri puasa. Nah. Kemudian yang kedua, dari kata fatoro, fatoro itu juga bermakna memunculkan. Memunculkan yang pertama, memunculkan dari belum ada sama sekali. Nah, kalau memunculkan dari bahan yang sudah ada, bahasa Arabnya khalaqo. Nah, ya. Contoh, dulu belum ada alam semesta. Lalu Allah memunculkan langit dan bumi. Allah memunculkan tanah liat. Itu namanya fatoro. Tapi dari tanah liat yang sudah Allah munculkan, orang mencipta, memunculkan cangkir porselin. Itu namanya khalaqo. Jadi kalau fatoro, memunculkan sesuatu dari belum adanya sama sekali. Kalau khalaqo, itu mencipta, memunculkan sesuatu dari bahan yang sebelumnya sudah tersedia. Karena itu istilah fatoro itu hebat sekali. Dahsyat. Hanya digunakan untuk Allah. Fataras samawati wal ard. Fatirus samawati wal ard. Nah, fatara, bahasa Inggrisnya to originate. Fatara, to originate, maka fitrah artinya originalities. Hal-hal yang original. Sifat-sifat yang orisinil. Sifat-sifat yang ada pada sesuatu, ciri-ciri yang ada pada sesuatu, sejak sesuatu itu muncul pertama kalinya. Sifat orisinil, sifat original.
Jadi fitrah maknanya adalah originalities. Oke, ya. Nah, diharapkan kemarin itu kita di bulan Ramadan digembleng secara fisik, jismani, juga secara rohani. Diharapkan setelah bulan Ramadan berakhir, saat kita memasuki Idul Fitri, hari raya Fitri, hari raya mengakhiri puasa, diharapkan fitrah kita muncul kembali. Sifat original kita muncul kembali. Karena manusia itu memiliki fitrah. Lihat dalam surat Ar-Rum ayat 30. Fitratullah. Sesungguhnya ada fitrah Allah. Ada sifat-sifat asli Allah. Ada godly characters, divine characters. Allati yang fataran nas, ketika Allah memunculkan manusia, mencipta manusia sejak awal pertama, alaiha, berdasarkan fitrah itu juga. Jadi Allah mencipta manusia dengan fitrah, dengan sifat-sifat yang ada pada Allah. Ketika seorang ibu hamil, terbentuklah janin di dalam rahimnya. Cukup usia, Allah tiupkan ke dalamnya ruh. Dan pusatnya ruh adalah kolbu. Di dalam kolbu manusia sudah ada fitrah dari Allah. Lalu ruh dan janin itu terlahir keluar sebagai bayi. Bayi yang terlahir keluar adalah bayi yang membawa fitrah. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak satupun bayi terlahir kecuali dia dilahirkan alal fitrah, based on originalities, didasari oleh sifat-sifat asli. Nah, fitrah yang terbawa sejak lahir dikembangkan lewat pendidikan. Pendidikan sekolah, pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, itu semua akan menjadi khuluq, menjadi akhlak. Jadi dari fitrah diproses menjadi akhlak. Itulah pengertian fitri dan itulah pengertian fitrah. Jadi sebenarnya dua-duanya bukan bermakna suci. Suci dalam bahasa Arab adalah subuh. Berasal dari kata sabbaha, yusabbihu, ya, subhanallah, subuhun, kudusun, itu suci. Ya, qaddasa suci, kudus, di bahasa Indonesia kudus juga suci. Maka di kampung-kampung sehabis tarawih, subuhun, kudusun, Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Nah, itu. Jadi, maaf, yang namanya fitri bukan suci. Fitri itu breakfast, memecah puasa, mengakhiri puasa, ya. Breakfast bisa pagi hari, breakfast bisa saat maghrib di bulan Ramadan. Nah, sedangkan fitrah itu artinya sifat-sifat original, sifat asli. Nah, kemudian muncul pertanyaan. Kalau ke dalam diri manusia sudah diisikan fitrat Allah, diisikan sifat-sifat Allah, ya. Dalam Bible, teman-teman Nasrani itu tahu bahwa ketika Tuhan mencipta manusia, di dalam diri manusia ada yang disebut imago Dei. Itu bahasa Latin. Ya. Imago artinya image, Dei itu Tuhan. Imago Dei itu citra Tuhan. Nah, yang dalam Nasrani, dalam Bible disebut imago Dei, citra Tuhan, itu yang dalam Islam disebut fitrat Allah. Ya. Pertanyaannya, kenapa ke dalam diri manusia ditempatkan fitrat Allah, sifat-sifat ilahiyah? Nah, kalau teman Nasrani, kenapa di dalam diri manusia ada diisikan citra Tuhan, divine characters? Itu terjadi karena Allah mencipta manusia untuk menjadi khalifatullah, wakil Allah di muka bumi. Ya, dalam surat Al-Baqarah, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi itu ada khalifah, ada wakil-wakil Allah. Sebagai wakil Allah, kita dituntut, diminta untuk bertindak sebagaimana Allah memperlakukan, memimpin, membina alam ini. Kita wakil Allah di muka bumi, peliharalah alam, urus, rawat lingkungan kita. Nah, untuk itu kepada diri kita sudah dibekalkan fitrat Allah, sifat-sifat keallahan.
karakter-karakter keallahan, citra Tuhan. Ya. Apakah dengan demikian, karena manusia memiliki sifat-sifat Allah, lalu manusia menjadi sama dengan Allah? Tidak. Betul, di dalam diri manusia ada fitrah, sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat Allah, tetapi dalam kadar yang terbatas. Kita tahu dong, sifat Allah Al-Alim, Allah Maha Mengetahui, cerdasnya Allah tidak terbatas. Tapi sifat Al-Alim Allah berikan kepada manusia dalam kadar yang terbatas. Allah As-Sabur, sangat sabar, sangat penyabar, tidak terbatas. Tetapi sifat sabar diturunkan pada manusia dengan karakter, dengan kadar yang terbatas. Maka kadang-kadang kemarin Lebaran ada yang bilang, maafin ya. Dijawab, maaf. Enak aja maaf. Sabar Pak, sabar ada bakasnya. Nah, jadi sifat-sifat Allah itu dihadirkan pada manusia dalam kadar yang serba terbatas. Juga dalam komposisi, dalam susunan yang beragam. Allah memiliki Al-Asma'ul Husna, 99 sifat yang tidak terbatas dan semuanya sempurna ada pada Allah. Tetapi sifat-sifat itu diturunkan pada manusia, selain kadarnya terbatas, komposisinya juga beragam. Ada yang mendapat sifat Al-Alim sangat tinggi. Dia menjadi gemar mempelajari ilmu pengetahuan. Ada yang mendapatkan sifat Al-Muhaimin sangat tinggi. Kurang cerdas, tapi sangat memelihara, sangat mengemong. Ada yang punya sifat Al-Qahhar, sangat tinggi. Dia menjadi gagah perkasa, menjadi sangat pemberani. Tetapi Al-Alimnya, pengetahuannya rendah. Nah, itulah komposisinya beragam. Sudah kadarnya terbatas, komposisinya beragam. Nah, sedangkan yang ada pada Allah itu lengkap dan sempurna. Demikian penjelasan tentang fitri dan fitrah. Ya. Sekarang kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami. Setelah kami mengakhiri Ramadan dengan Idul Fitri, maka munculkanlah fitrah yang Engkau berikan di dalam diri kami. Fitrah sifat-sifat asli ilahiyah yang sebelumnya tertindih oleh hawa nafsu, yang sebelumnya tertindih oleh persaingan hidup, yang sebelumnya tertindih oleh sikap-sikap buruk. Maka munculkanlah kembali fitrah itu ya Allah, sifat-sifat ilahiyah darimu. Jadikanlah kami orang-orang yang Engkau muliakan,